Ada seorang ustaz ceramah, zikir dengan Allah, apa guna zikir dengan Allah? Tuhan menyebut zikir dengan Asmaul Husna. Dia tidak mengerti dengan bahawa lafaz Allah itu adalah himpun dari segala asma yang husna. Di situ himpunnya. Dicontohkan apa guna gitu. Misalnya awak zikir nyebut seorang badu. Itu guna dia. Itu ustaz itu kan tak pernah belajar tasawuf, tak pernah belajar cinta. Iya, sebab Allah itu kan nama lafaz jalalah yang di situ terhimpun seluruh nama Allah Ta'ala. Cuba kalau seorang pemuda mencintai seorang gadis, cintanya dalam, sebut nama, berguyang bawah, berguyang araskan dia kalau sebut nama saja. Nah, seperti itulah orang menyebut nama yang zat yang dicintainya. Itu Allah disebut. Al-Quran menyebut wajilat wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum, berguncang. Jadi tidak sembarangan zikir Allah. Orang Kampar ini punya sejarah. Ada sejarahnya dari nenek moyang kan. Sebagai bangsa nan tua lah di Melayu. Di Kampar masuk Melayu tua kan. Melayu bukan istilah antropologi, tapi kalau di istilah antropologi Melayu tua dan Melayu muda itu kan terlalu jauh jaraknya. Saya kategorinya masih Melayu muda kan, tapi di antara Melayu muda itu yang paling tua itu kan Kampar. Malah kini kan sejarawan dulu sudah disinggung ya kan, sebagai pusat peradaban dunia di sejak zaman kuno. Dan adanya Universitas Dharma di Moratakos itu cikal bakal pembentukan kearifan lokal itu yang dilestarikan orang-orang nenek moyang orang Kampar lah juga. Itu yang mestinya yang dilestarikan. Nah, itu sampai di situ lah dulu. Dulu yang video yang dulu pembicaraan. Ada seorang ustaz ceramah, zikir dengan Allah, apa guna zikir dengan Allah? Tuhan menyebut zikir dengan Asmaul Husna. Dia tidak mengerti dengan bahawa lafaz Allah itu adalah himpun dari segala asma yang husna. Di situ himpunnya. Dicontohkan apa guna gitu. Misalnya awak zikir nyebut seorang badu. Itu guna dia. Nah, itu ustaz itu kan tak pernah belajar tasawuf, tak pernah belajar cinta. Iya, sebab Allah itu kan nama yang itu lafaz jalalah yang di situ terhimpun seluruh nama Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah? Karena coba kalau seorang pemuda mencintai seorang gadis, cintanya dalam, sebut nama, berguyang berguyang araskan dia kalau sebut nama saja. Nah, seperti itulah orang menyebut nama yang zat yang dicintainya. Itu Allah disebut. Al-Quran menyebut wajilat wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum, berguncang. Jadi tidak sembarangan zikir Allah. 7 lapis di tembus ni. Bilangnya. Ustaz tu kata dia apa guna zikir Allah. Tu dulu zikir dengan hu tu kan jadi masalah kan, jadi ada anaknya. Itu kerana ustaz kan tak pernah belajar. Jadi
Kalau zikir dengan la ilaha illallah itu untuk syari, untuk kalbu baru, untuk membeningkan kalbu awak. Jadi dengan zikir dengan Allah itu, dengan la ilaha illallah itu, semakin banyak zikir la ilaha illallah itu semakin bening kalbu awak. Itu bisa semakin bening kalbu awak, bisa meningkat ke alam ruh, alam spiritual yang lebih halus. Lebih tinggi ya. Jadi kalau lah meningkat, kalau hati waktu sudah bening dan dia menangkap, kalau kebebaran kacau semakin bening kan mudahnya menangkap sesuatu kan, menangkap bayang-bayang sesuatu. Di situlah ilmu tu dapat. Jadi semakin berkait hati awak tu tidak bisa, tidak masuk apa pelajaran terhijabnya itu. Ini kau jawab membuka hijab. Yang membuka hijab tu zikirnya tu la ilaha illallah itulah. Meningkat sedikit untuk ke roh, untuk membeningkan roh. Tu dah ke tingkat hakikat, ke tingkat hakikat. Itulah zikirnya Allah tu. Kalau tingkat makrifatnya, itu hu tu tadi. Itu sudah. Kalau huhak tu ya. Itu terikat spesial tu. Jadi tapi pada umumnya itu dari zikir lisan ke zikir kalbu untuk membening kalbu, kemudian untuk membeningkan roh, untuk membeningkan sir. Kalau sir itu sudah sampai ke tingkat makrifat. Itu itu bisa dengan dengan zikir hu tadi, huat, artinya huwa tu. Jadi bisa menangkap yang orang lain tidak bisa menangkap. Karena itu zikirnya para wali. Karena itu kan ya zikirnya pada wali yang bergandeng dengan Nabi. Itulah zikir sultan aulia. Mungkin. Kalau ya? Itu kan turunan itu ya. Mengikut keadaan kami sekolah ya. Minta segala turunan ilmu ya loh. Ikonnya ilmu. Dah, dia kan seketik je tahu. Ilmu nurullah lahir dari asih. Cenaka tu ya. Kami kehadiran kami cenaka menampung di bawah. Buya meneteskan. Cenaka. Jalan kami tampung bawah dengan tempurung cinta. Jadi balik ke apa tadi? Kehidupan lokal. Iya. Jadi kau yang buat upload tu dulu. Beberapa pepatah peribahasa orang awak. Iya. Contohnya bercakap berkulit bibiu. Kan itu pepatah awak tu jadi budaya, apa artinya? Berpikir apa nan patut kan dikatakan. Ya, kulit bibiu kan bercakap dengan kan itu. Kata yang bone itu bisa memelihara. Kalau lembono tidak, kalau lembono ya tidak ada kan bisa mengalah, tidak bisa ada yang menandiam kalau bono dengan kata awak. Kok kowe tidak akan menyinggung. Jadi kowe awak cakap kan tak akan menyinggungnya awak lah berkulit bibiu kan bercakap kan. Yang bone. Jadi kalau apa nak sampaikan bisa menjadi penawar sini. Apa kan? Penawar sini. Dia orang banyak. Iya. Nah itulah lidah awak yang akan jaga itu kan filsafat orang Kampar. Kemudian ada juga berkata membawa-bawa mandi maula-ula. Itu kadang anak-anak muda kini kan diartikan itu namanya menghina, merendahkan apa tu kan, merendahkan martabat gitu. Masa berkata membawa-bawa mandi maula-ula. Itu filsafat tawadu. Itu kan diajarkan agama tawadu. Jadi
itulah cara menghindarkan sikap sombong awak di dalam diri awak. Itu artinya orang tua awak mengajarkan jangan sombong. Kan itu intinya itu. Bukan merendahkan martabat. Iyo, kalau orang merasa kuat, merasa tinggi, kalau tinggi masih ada langit di atas langit, kan gitu. Jadi tidak guna bersikap sombong. Nah, itulah makna pepatah itu. Jadi bukan kerana merendahkan martabat. Itu kan istilah aja tu, mandi maula-ula, berkata membawa-bawa. Kok awak pandai lemu setinggi langit? Kok pandai kau di segala alam? Tak, kalau pasti je ada dan tinggi pula awak. Tak juga nak ada apa meninggi-tinggi kan. Ni di situlah letak orang tawadu. Letak kepribadian orang tu yang mendatangkan atau mengeluarkan aura kan, yang membentuk karisma seorang pribadi sebetulnya itu. Jadi tidak perlu Inyo menunjukkan dirinya itu hebat, tapi kadang-kadang orang menilai itu orang itu hebat. Itulah intinya dari filsafat berkata membawa-bawa, memandi maula-ula. Yang penting dari tidak ada dari dirinya mengesankannya seorang yang menggodang-godangkan dirinya kan. Itulah salah satu di antara pepatah-pepatah orang Kampar yang itu mungkin tuh khas gitu. Orang Kampar entah tahu ada di Minang atau enggak lah. Mungkin ada juga, tapi tu mungkin turunannya, karena ini filsafat mungkin lebih tua daripada filsafat yang lain-lain. Jadi asumsi siapa Sabah Santos apa Anton Sabah yang meneliti budaya Nusantara yang sampai ke Muara Takus sebagai pusat budaya Nusantara. Itu kan ajaran Dharma itu sebenarnya ajaran Tauhid. Ajaran Tauhid katanya, ajaran Nabi Ibrahim. Itu sudah ada di Kampar pusatnya. Itu boleh di Kampar. Itu luar biasa itu kalau itu, walaupun itu asumsi, ya, artinya orang Kampar itu punya setidaknya legenda tentang karakter dan kepribadian yang kuat, yang religius. Ya. Jadi komunitas Kampar itu luar biasa lah itu sih. Ya.